Shalom Jemaat MCC BSD, DBR kita pada hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1-10. Paulus adalah salah satu tokoh berpengaruh dalam perjanjian baru. Bagaimana tidak, dia adalah penulis 13 kitab dalam perjanjian baru dan pemberita Injil yang sangat luar biasa. Kisah tentang pemberitaan Injilnya disarikan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dari sini kita melihat bagaimana Paulus adalah orang yang sangat luar biasa dalam melayani Kristus dan patut untuk menerima pujian. Kisah tentang pertobatannya juga luar biasa. Dulu Paulus bernama Saulus, dia adalah seorang ahli kitab, namun dia mengalami stagnasi dalam usahanya, dalam upayanya dalam memahami siapa itu Kristus. Dan akhirnya Saulus mengadakan konspirasi untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus zaman itu. Salah satunya adalah Stefanus. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Kristus sendiri menampakkan diri kepada Saulus dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Panggilan Kristus itulah yang menjadi titik balik bagi Saulus, dan akhirnya Saulus menerima anugerah yang berasal dari Kristus. Dia memahami, percaya dengan iman bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Itulah yang hendak Paulus refleksikan di dalam Efesus 2 terkhusus pasal 8, 9, dan 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Paulus menyadari bahwa usaha mencari Kristus, usaha mencari Mesias adalah sia-sia. Oleh karena itu, kalaupun dia beriman kepada Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan, itu pun iman itu pun bukan karena hasil usahanya, tetapi pemberian dan anugerah Allah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian dari pribadi yang superior kepada pribadi yang inferior, yang tertutup matanya oleh karena dosa dan pelanggaran. Allah sendiri menunjukkan kasih karunia-Nya ketika Saulus masih berbuat dosa, ketika manusia masih berbuat dosa. Oleh karena itu, kalau saat ini kita menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil upaya kita, tetapi pemberian dan hadiah yang berasal dari Allah sendiri. Dan ayat 10 merupakan paket dari ayat 8 dan 9, berkata karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Setelah kita menerima anugerah yang berasal dari Allah, lagi-lagi Kristus memberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kesempatan untuk boleh melakukan pekerjaan baik, melayani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan itu semua kita lakukan lagi-lagi bukan karena kuat, hebat, gagah kita, tapi karena pemberian dan anugerah dari Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah Allah sudah memimpin kita dalam keselamatan. Anugerah yang sama yang akan memimpin kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan untuk hidup kita. Oleh karena itu, Paulus berkata semuanya karena anugerah. Mari kita berkata semuanya karena anugerah. Tuhan Yesus memberkati.